Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat BN, tampaknya persoalan program yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan tentang pangan, food estate berbuntut panjang. Ketua DPR RI Puan Maharani malah menyatakan persoalan program pertahanan pangan ini akan dipertanyakan oleh Komisi 4 DPR. Bagaimana duduk persoalannya? Sedangkan sebelum ini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto telah menyatakan bahwa ini merupakan kejahatan lingkungan, bukan main-main. Saya akan bacakan berita tentang hal ini. Liputan 6 menurunkan berita di bawah judul Puan Maharani .2 DPR akan tanya implementasi program food estate ke pemerintah. Liputan6.com Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani mengatakan DPR akan menanyakan implementasi lumbung pangan atau food estate kebijakan Presiden Joko Widodo. Melalui Komisi 4, DPR akan mengkritisi proyek yang digarap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nanti kita tanyakan implementasi di lapangan pada Komisi 4 dan tentu saja kepada pemerintah. Karena tentu saja DPR itu hanya untuk pengawasan, yang melaksanakan adalah pemerintah, ujar Puan Maharani di DPR RI Jakarta Rabu 16 Agustus 2023. DPR juga akan menanyakan masalah anggaran proyek-proyek prioritas, termasuk program food estate tersebut. Puan mengatakan pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan proyek strategis nasional sebelum 2024 berakhir. Karena memang pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek strategis pemerintah sebelum tahun 2024 itu berakhir. Jadi itu yang akan kami tanyakan, ujar Ketua DPP PDIP ini. DPR akan meminta pemerintah menjelaskan proyek strategis tersebut mana saja yang menjadi prioritas untuk diselesaikan sampai 2024. Karena saat ini anggarannya sudah keluar. Proyek-proyek mana saja yang strategis yang menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Karena anggarannya sudah keluar, ujar Puan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengungkapkan sejak awal Komisi Pertanian DPR telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak melanjutkan program lumbung pangan atau food estate gagasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena perencanaannya terlalu prematur. Ketua DPP PKB ini menuturkan kebijakan food estate tidak memiliki kajian yang layak. Kata Daniel, program tersebut hanya dikerjakan dengan semangat. Food estate itu dari awal memang perencanaannya sudah prematur, ya kan? Tanpa kajian yang layak. Lalu dikerjakan dengan semangat, ujar Daniel di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu 16 Agustus. Tetapi tidak melihat kondisi, tidak melihat kemampuan menganggarkan, tetapi semuanya sia-sia, sambungnya. Komisi 4 sudah merekomendasikan supaya program food estate dihentikan sampai ada kajian yang matang. Apalagi terlihat potensi kegagalan yang besar. Rekomendasi dari awal dihentikan sampai adanya kajian yang layak, ujar Daniel. Kita sudah dari awal kok. Dan kita melihat indikasinya kuat untuk gagal, imbuhnya.
Daniel menyebut Komisi 4 sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah, tetapi program food estate itu terus dijalankan. Menurutnya, tidak ada perkembangan yang positif dari program tersebut. Enggak ada. Selalu pemerintah saat itu, Kementerian Pertanian, siapa saja yang terlibat, yaitu selalu berargumen baik, kata Daniel. Sebelumnya, Sekretari Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup. Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar 1 triliun mengalir ke partai politik parpol. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor muri kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa 15 Agustus 2023. Hasto menuturkan dalam praktiknya, food estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis. Tetapi dalam praktik, pada kebijakan itu, food estate ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, ujar Hasto. Dosen Universitas Pertanian Unhan ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi pertiwi Indonesia. Karena itu, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi pertiwi Indonesia. Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat pertiwi, merawat kehidupan di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa. Lebih lanjut, dia meminta PPATK akan mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki perhatian terhadap lingkungan. Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian, tutur Hasto. Jadi sahabat BN, kelihatan di sini bahwa persoalan food estate, program lumbung pangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menhan Prabowo Subianto ini tampaknya memang berbuntut panjang. Bukan saja lagi ini sekedar kegagalan program saja, tetapi sekaligus juga terlihat di sini persoalan lingkungan hidup. Bahkan Hasto mengatakan ini kejahatan lingkungan hidup. Berbahaya sekali. Karena Hasto melihat pohon-pohonnya ditebangi habis. Sedangkan programnya tidak jalan. Demikian juga dengan temuan uang yang mengalir ke parpol ini bagaimana? PPATK memang perlu mengumumkan ini ke publik. Ini tidak main-main. Kalau memang ada terjadi di sini indikasi ada nuansa yang tidak baik terhadap uang yang mengalir, ini berbahaya sekali. Kalau sampai ini menjadi indikasi koruptor, perlu diungkap. Sekarang PPATK tentu diharapkan oleh publik mengungkapnya. Kita masyarakat tentu tidak peduli dengan persoalan antara PDIP dengan Gerindra tentang persoalan persaingan politik mereka. Tetapi yang penting bagi rakyat, bagaimana agar program food estate yang telah keluar uangnya ini seperti dikatakan Ketua DPR Puan, tentu perlu ada pertanggungjawabannya. Karena uang yang keluar ini uang rakyat. Demikian juga dengan uang yang dikatakan mengalir ke parpol 1 triliun ini. Perlu ini dijelaskan.
Sahabat BN, tampaknya ini bukan main-main. Dan publik tentu juga sekarang melihat PDIP sekarang sedang belajar kembali menjadi oposisi. Dan dia tampaknya telah memulai beroposisi kembali, terutama terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang diserahkannya kepada Menhan Prabowo Subianto tentang food estate ini. Dan kita tahu Prabowo Subianto adalah seorang baca pres yang sekarang tampak terkesan didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sedangkan semua orang tahu Presiden Joko Widodo adalah kadernya Partai PDIP. Menarik ini sahabat sekalian. Apakah nanti Menhan Prabowo Subianto mampu memperlihatkan, mempertanggungjawabkan, menjelaskan kepada publik, kepada rakyat bahwa tidak ada di sini kegagalan food estate, bahwa tidak ada di sini kerugian negara, bahwa tidak ada di sini uang yang dikatakan mengalir ke parpol itu. Ataukah memang nanti benar apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto bahwa program food estate ini telah membuat terjadinya kejahatan lingkungan hidup? Dan apakah benar ini program yang gagal? Sama-sama kita perhatikan. Yang penting sekarang tentu kita melihat PDIP telah memulai sebagai sebuah partai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi yang didukung dan usungnya selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa beli kecap DB-nya, enak loh rasanya. Jangan lupa beli kecap DB-nya, enak loh rasanya. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap.